Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Saudara muslim yang dirahmati oleh Allah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah rahmat-Nya kita telah diberikan kesehatan dan dapat merasakan kehidupan hingga saat ini. Salawat beserta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang dan kaya dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Baik saudara muslim yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan kultum yang berjudul Pacaran Mendekati Zina. Wah, pacaran, baik. Pacaran, pasti kata pacaran ini tidak hal yang asing lagi yang didengar oleh kita. Bahkan kegiatan pacaran ini pasti sudah tidak asing lagi kita saksikan di zaman sekarang ini. Bahkan sering terjadi atau sudah menjadi budaya di sekitar kita. Kita pun tidak jarang melihat ada antara laki-laki atau perempuan, antara laki-laki dan perempuan itu berduaan, bermesraan, bersentuhan, bahkan berboncengan satu motor, bahkan bisa bercumbu di depan umum. Padahal mereka bukan mahramnya, tidak ada memiliki ikatan pernikahan. Nah, beginilah pacaran. Padahal pacaran sebelum nikah atau pacaran dengan yang bukan mahramnya itu dilarang oleh Islam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim yang artinya tidak boleh antara laki-laki dan perempuan itu berduaan tanpa disertai oleh mahramnya, dan seorang wanita itu tidak boleh bepergian kecuali ditemani atau disertai oleh yang mahramnya. Jadi jelas dalam sabda Rasulullah SAW ini itu tidak diperbolehkan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu berduaan, atau perempuan bepergian dengan yang bukan mahramnya berduaan. Tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, mengapa pacaran sebelum nikah atau pacaran dengan yang bukan mahramnya itu dilarang di dalam Islam? Nah, baik saudara muslim yang dirahmati oleh Allah, Allah melarang kita terhadap suatu hal itu pasti karena hal itu banyak sesuatu yang tidak baik atau mudaratnya untuk kita. Nah, begitupun dengan pacaran. Allah melarang kita pacaran dengan yang bukan mahram kita, berpacaran sebelum nikah. Itu karena banyak mudaratnya. Salah satunya adalah mendekati zina. Nah, zina ini sangat dilarang di dalam Islam dan Allah sangat melarangnya. Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina karena zina itu sesungguhnya adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, jadi sudah jelas di sini Allah menjelaskan bahwa apabila kita mendekati zina, melakukan perbuatan yang mendekati zina atau melakukan perbuatan zinanya itu adalah suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk dan dibenci sama Allah, dan Allah melarangnya. Seperti itu. Nah, baik saudara muslim yang dirahmati oleh Allah, yang kita kenal biasanya zina itu adalah suatu hubungan yang dilakukan oleh antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, tapi mereka melakukan hubungan suami istri. Seperti itu yang kita kenal ya pada umumnya. Tapi di sini zina ternyata ada 3 jenisnya.
Baik, ada 3 jenis. Jenis yang pertama itu adalah zina alaman. Nah, jenis zina ini adalah zina yang melibatkan panca indera kita. Nah, jadi hati-hati dengan panca indera kita. Contohnya gimana? Contohnya misal kita melihat yang bukan mahram kita. Wah, dia ganteng ya gitu. Terus sampai rumah kita kepikiran, masuk pikiran, wah, itu namanya siapa ya? Itu dia lagi ngapain apa segala macam. Terus kita kepoin, kita penasaran. Lalu masuk ke hati kita. Nah, masuk ke hati kita muncul syahwat. Nah, muncul syahwat atau memiliki keinginan untuk melampiaskan hasrat kita kepada yang bukan mahram yang telah kita pikirkan karena kita melihatnya tadi. Nah, itulah zina yang menggunakan panca indera dari mata, kepikiran, langsung ke hati. Nah, jadi hati-hati dengan panca indera kita. Lalu yang kedua adalah zina muhsan. Nah, zina macam ini adalah zina yang dilakukan oleh suami atau istri yang melakukan hubungan dengan seseorang lain yang bukan mahramnya, atau istilah sekarang itu adalah selingkuh. Wah, ini nih, hati-hati ya para suami atau para istri, jaga baik-baik. Yang ketiga itu adalah zina gairu muhsan. Nah, apa itu zina gairu muhsan? Nah, zina macam ini tuh adalah zina yang dilakukan oleh mereka yang memiliki hubungan sebelum nikah, seperti melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan suami istri. Nah, seperti itu zina gairu muhsan. Nah, lalu bagaimana dengan pacaran yang tetap menjaga tidak bersentuhan, tidak bertemu, atau tidak berduaan, atau tidak bermesraan di depan umum? Baik, saudara muslim yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan jenis zina-zina yang telah kita bahas tadi, pacaran, yang namanya pacaran, itu pasti tidak mungkin tidak kepikiran. Nah, jadi misal kita memang tidak bersentuhan, kita menjaga, tapi pasti di rumah kita kepikiran sampai kita ngechat, kita nanyain kabar apa segala macam gitu kan. Nah, itu termasuk ke dalam zina pikiran kita. Jadi mau bagaimanapun pacaran itu dengan yang bukan mahram kita, itu tidak boleh dan dilarang dalam Islam. Nah, lalu bagaimana supaya kita terhindar dari zina atau terhindar agar tidak pacaran? Baik, sahabat atau saudara semuslim yang dirahmati oleh Allah, saya memiliki beberapa tips bagaimana sih supaya kita agar terhindar dari zina dan terjaga agar kita tidak pacaran. Yang pertama yaitu taubat lillahi ta'ala. Bertaubatlah karena Allah Ta'ala, memohon ampun sama Allah atas kesalahan kita, menyadari kesalahan kita, melakukan apa yang diperintahkannya, menjauhi apa yang dilarangnya, seperti itu. Nah, lalu yang kedua yaitu mengingat betapa sakit dan pedihnya akibat dari mudarat yang ditimbulkan dari pacaran atau dari berbuat zina, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah mengikuti kajian-kajian Islam. Nah, dengan mengikuti kajian-kajian Islam, kita akan terjaga insya Allah, karena kita akan juga bertemu dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, yang saling mengingatkan dalam kebaikan, seperti itu. Lalu yang keempat itu berkumpul dengan orang-orang yang soleh, seperti itu. Dengan cara apa? Nah, bisa dengan cara mengikuti kajian-kajian yang tadi, mengikuti pengajian, seperti itu, atau mengikuti komunitas-komunitas Islam, seperti itu. Nah, lalu yang kelima, hindari khalwat dengan yang bukan mahram. Jadi kalau bisa setiap kita ketemu dengan yang bukan mahram, jaga pandangan kita, dalam hati kita ucap astagfirullahalazim, jaga iman kita, seperti itu, supaya kita terjaga dari khalwat
dengan yang bukan mahram kita. Nah, lalu yang keenam ini nih, jika memang tidak bisa lagi membendung kebutuhan biologis atau hasrat kita atau syahwat kita kepada yang bukan mahram kita, kepada orang kita taksir nih, tapi dia bukan mahram kita. Nah, ambillah langkah yang dianjurkan oleh Islam. Salah satunya itu nikah. Nah, ajak ta'aruf. Kalau cocok, langsung khitbah. Kalau cocok lagi, lanjutkan ke akad dan pernikahan, seperti itu. Jadi kita terhindar dari zina, kita tidak pacaran sebelum nikah, bahkan kita bisa pacaran setelah nikah. Wah, asik ya. Lalu yang ketujuh adalah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Tadi beribadah pada Allah, menjaga sholat 5 waktu kita, seperti itu. Mengingat Allah di setiap langkah kita, berdoa gitu. Nah, baik saudara muslim yang dirahmati oleh Allah, sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah, sudah seharusnya kita saling mengingatkan dalam kebaikan, kita mengingatkan antar sesama agar kita tidak terjerumus dalam hal yang tidak dibenarkan dalam agama kita, agar kita tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan dan kita selalu berada di jalan yang Allah haruskan, seperti itu. Jadi marilah kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Insya Allah kebaikan juga datang kepada kita. Nah, saudara muslim yang dirahmati oleh Allah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kultum kali ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, khilaf dari perkataan saya atau dari perbuatan saya memohon maaf, karena yang benar hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.